Kasih setia dari Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Diberangkatkan firman-Nya dari Roma pasal 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan kita kemarin, Elihu menasihati Ayub supaya melihat penderitaan itu sebagai cara Tuhan yang bekerja membentuk hidup kita, hidup Ayub, untuk satu kehidupan baru yang lebih baik. Demikianlah dalam perjalanan hidup kita. Dan dalam nats hari ini, Paulus mau mengajar kita juga, mengajar jemaat di Roma, mengatakan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kita sekarang tidak perlu lagi terlalu bersedih, kita tidak perlu lagi putus asa, kita tidak perlu lagi mempersalahkan segala sesuatu, bahkan Tuhan, ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan itu. Karena apa? Sekali lagi, Allah sedang merencanakan, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita ingat kisah Musa. Musa ketika dilahirkan harus dibuang ke sungai Nil supaya jangan dibunuh. Kemudian putri Firaun mengambil dia dan membesarkan. Tetapi setelah berumur 40 tahun, dia membunuh seorang Mesir, dan ketika dia kedapatan, dia harus lari, dan dia harus 40 tahun di kampung atau di rumah mertuanya Jitro, menggembalakan domba. Dan selama 40 tahun itu tentunya waktu yang lama dan sangat menyiksa. Tetapi justru setelah 40 tahun dalam pelarian, dia di sana dibentuk menjadi seorang pemimpin umat yang besar. Setelah 40 tahun, Allah menyuruh dia menghadap Firaun, membawa umatnya keluar dari Mesir. Maka dalam peristiwa kelahiran Musa, sampai dia memimpin umat Israel berumur 80 tahun, dan 40 tahun kemudian memimpin umat Israel di padang gurun, Allah bekerja membentuk dia untuk kebaikan sebagaimana yang direncanakan Allah bagi Musa yang terpanggil. Kisah yang berikut adalah yaitu kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf yang sangat dikasihi bapaknya Yakub, tetapi dicemburui oleh saudara-saudaranya, maka suatu saat dia dijual kepada pedagang-pedagang, dan suatu saat kemudian dia menjadi pegawai di rumah Potifar, dan atas fitnahan dari istri Potifar, kemudian dia dipenjara. Dan kemudian dari penjara dia mendapat berkat, jalan menuju istana Firaun, bahkan menjadi wakil raja di Mesir. Dan kemudian Yusuf menjadi penyelamat bagi Yakub, putra-putranya, dan umat Israel. Mereka diselamatkan dari kelaparan karena Yusuf. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jalan Tuhan adalah jalan yang berliku. Jalan Tuhan adalah sebuah proses yang panjang. Maka apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, ketika menghadapi kegagalan, anggap saja Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Ketika kita jatuh, Allah mau membentuk kita supaya kita kuat dan berhati-hati ke depan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang lain, mari kita berdoa memohon Roh Kudus supaya kita ditunjukkan jalan mana yang mau kita tempuh, tetapi dengan satu keyakinan bahwa Allah sedang bekerja untuk mengantar kita kepada sebuah rencana yang sangat indah, yaitu membentuk kita lebih baik dan lebih sungguh lagi. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat dibentuk Tuhan, selamat setia di dalam panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti membentuk kami. Maka inilah kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa, agar lebih baik daripada kehidupan sekarang.
Maka ketika kami diperhadapkan dengan suka dan duka, biarlah kami dimampukan memenangkan iman percaya kami, karena kami tahu suka dan duka juga dipakai Tuhan untuk meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan hidup kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.